Halo, perkenalkan saya Robertus Renaldi Setara dengan NIM 2502001001083. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Ekonomi Mikro tentang hal kenaikan UMP dan daya beli pekerja. Next. Kenaikan UMP dan daya beli pekerja berdasarkan data pertumbuhan ekonomi 2025, itu relatif stabil di tengah tantangan global yang terjadi. Inflasi pun juga tetap terkendali, maka itu sebabnya pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB sekitar 5,5% atau lebih tinggi di 2026, ujar Dewi Pertiwi, dosen Petra Christian University, PCU Surabaya, sekaligus Ketua Program Koordinator Finance and Investment Petra Christian University, kepada kompas.com dengan sumber berikut. Dan selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan tetap berada pada jalur stabil. Stabilitas ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga serta inflasi yang tetap terkendali. Meskipun demikian, di balik optimisme tersebut, sebagai rumah tangga, sebagian rumah tangga masih merasakan tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh Dewi Pertiwi dari Petra Christian University dalam wawancaranya dengan kompas.com. Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia dinilai relatif stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Stabilitasi tersebut menjadi landasan optimisme untuk tahun 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sekitar 5,5% atau lebih tinggi. Inflasi berada dalam kisaran 2,5% atau kurang lebih 1%, yaitu 1,5 sampai 3,5%, dan target inflasi ini ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter jangka menengah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Nah, peranan konsumsi dan investasi domestik, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan tetap stabil dengan syarat. Pertama, konsumsi rumah tangga tetap kuat, dan kedua, investasi dalam negeri terus berjalan dengan baik. Dengan adanya konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutannya aktivitas ekonomi domestik menjadi faktor penentu stabilitas pertumbuhan masyarakat dalam nilai ekonomi. Meskipun indikator makro menunjukkan kondisi yang stabil, tekanan ekonomi masih dirasakan sebagian masyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak lain
yaitu dengan fluktuasi harga pangan akibat faktor musim dan pasokan. Yang kedua, kenaikan harga kebutuhan pokok tertentu. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan peningkatan biaya hidup. Dengan demikian, stabilitas makroekonomi belum sepenuhnya dapat dinamakan kondisi ekonomi di tingkat mikro atau rumahan. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui pengendalian suku bunga, pengelolaan likuiditas, stabilitas nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang berupa dilaksanakan pemerintah melalui belanja negara, subsidi dan bantuan sosial, insentif pajak. Sinergi kedua kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Stabilitas pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,5% memberikan beberapa manfaat. Meningkatkan kepercayaan investor domestik asing, mendorong pencipta lapangan kerja, menjaga kesinambungan pembangunan nasional, memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan global. Pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa pondasi ekonomi nasional relatif dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian global ini. Kemudian konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama, konsumsi domestik yang kuat memberikan manfaat, menjaga sirkulasi uang di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor, mendorong pertumbuhan sektoral, UMKM, dan perdagangan lokal. Struktur ekonomi yang berbasis konsumsi domestik cenderung lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Next. Proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2026 memberikan manfaat berupa stabilitas pertumbuhan, inflasi terkendali, serta penguatan konsumsi domestik. Hal ini menciptakan optimisme terhadap kesinambungan pembangunan nasional. Namun demikian, tantangan struktural seperti ketimpanan pendapatan, fluktuasi harga pangan, serta ketergantungan pada konsumsi domestik perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat dan reformasi struktural yang konsisten, stabilitas makroekonomi dapat diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan mengenai proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi nasional diperkirakan tetap berada dalam jalur stabil. Stabilitas tersebut didukung dengan kuatnya konsumsi rumah tangga dan investi, investasi domestik sebagai motor utama pertumbuhan. Dari sisi makroekonomi, kondisi ini memberikan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan investor, terjaganya stabilitas harga, serta keseimbangan pembangunan nasional. Namun demikian, terhadap tantangan struktural yang masih perlu diperhatikan, antara lain ketimpangan distribusi pendapatan, fluktuasi harga pangan, serta tekanan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas makro belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan
mikro secara merata. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang konsisten dalam kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta kebijakan yang lebih inklusif agar tetap terjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.